Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agus Ariwibowo. Salam kenal semuanya. Nama saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus ya. Alhamdulillah di video kali ini ya saya punya oleh-oleh ya. Jadi di video kali ini saya akan coba sharing ya tentang 20 buku bertema kesehatan mental ya yang wajib kamu baca ya. Jadi 20 buku ini mungkin kita akan coba sharing secara singkat dan bisa jadi ya, menjadi beberapa video ya. Jadi nanti ada part 1, part 2, part 3 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah buku-buku bertema kesehatan mental ya, sebagian dari koleksi yang saya punya gitu ya. Karena memang sebagai anak yang, Allah takdirkan dia terlahir dari, keluarga yang broken home, saya pernah melewati masa-masa di mana belajar untuk menerima, belajar untuk memaafkan dan sebagainya. Nah, dalam proses pembelajaran itu salah satu ikhtiar yang kami lakukan adalah dengan, membaca buku-buku bertema kesehatan mental ya. Ini dari berbagai penulis ya, dari Indonesia dan juga ada beberapa dari, luar negeri ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin juga tertarik ya untuk, mendapatkan ya, belajar dari buku-buku ini, bisa nanti dicari atau klik link ya, di video ini insya Allah nanti beberapa buku yang memang bisa kami rekomendasikan ada di marketplace, misalnya Shopee nanti kita kasih linknya, dan kalau yang tidak ada, tidak tersedia mungkin nanti teman-teman bisa cari secara mandiri ya. Nah, sekarang kita coba ya dari buku yang pertama. Nah, ini buku judulnya adalah Forgiveness Therapy ya. Ini adalah salah satu buku legend ya kalau menurut saya ya. Karena ini buku ini ditulis oleh, salah seorang psikolog senior namanya Pak Asep atau Kang Asep Hairul Gani ya. Nah, jadi di buku ini beliau secara ringkas menjelaskan tentang memaafkan ya, karena buku ini nggak terlalu tebal ya teman-teman ya. Buku ini secara ukuran lebih kecil dari buku biasanya dan halamannya pun 150-an halaman ya. Nah, jadi di buku ini beliau menjelaskan ya tentang memaafkan ya. Apa itu memaafkan? Nah, kalau selama ini mungkin kita memahami bahwa memaafkan itu adalah memberi. Ya, jadi kita memberi sesuatu kepada orang yang telah menyakiti kita. Saya tidak mau memberi dia maaf, ya. Makanya kalau seseorang bersalah kepada kita, biasanya mereka melakukan yang namanya minta maaf, atau kita bersalah kepada orang lain, kita melakukan yang namanya minta maaf. Nah, orang yang disakiti atau sebagai korban itu memberi. Itu mungkin yang lazim kita pahami ya secara umum. Nah, di buku ini Kang Asep menjelaskan bahwa memaafkan itu bukan tentang memberi, ya, tapi memaafkan itu adalah tentang melepaskan. Ya, memaafkan itu adalah tentang membuang. Kalau memberi, itu kesannya orang yang, telah disakiti, wah itu kesannya lebih dominan gitu ya, di atas gitu ya. Jadi ada yang dia nggak mau ya memberi maaf gitu kan. Dan juga kesannya kalau memberi itu adalah maaf itu untuk kebaikan orang yang menyakiti kita. Nah, tapi di sini ya kita akan belajar di buku Forgiveness Therapy ini bahwa memaafkan itu bukan memberi. Ya, memaafkan itu adalah tentang melepaskan. Memaafkan itu adalah tentang membuang. Nah, apa yang dilepaskan, apa yang dibuang? Rasa sakit hati, rasa kesal, rasa kecewa, rasa benci. Nah, kenapa kita perlu membuang, melepaskan atau mencampakkan rasa ini? Karena ya rasa besar apa, rasa sakit hati, kesal, kecewa dan sebagainya kalau misalnya terus kita simpan dalam diri kita, maka yang merasakan ruginya siapa? Yang merasakan dampak buruknya, ya kita sendiri. Jadi memaafkan sebenarnya bukan tentang menyelamatkan orang yang, menyakiti kita, tapi lebih utamanya adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Karena orang yang menyimpan rasa marah, orang yang menyimpan rasa sakit hati di dalam dirinya, itu dia sama saja dengan menyakiti dirinya sendiri. Sebagai contoh ya, misalnya nih ya, teman-teman punya 20 biji telur busuk. Nah, telur busuk ini dimasukin ke ransel atau ke tasnya. Lalu telur busuk ini dibawa kemana-mana. Sudah pasti yang pertama berat ya beban. Yang kedua sudah pasti nggak nyaman. Kenapa? Karena bau banget tuh ya bau busuk. Namanya aja telur busuk.
Nah, orang yang sulit atau tidak mau memaafkan itu kurang lebih ibarat dengan orang yang kemana-mana ya bawa telur busuk, dia sendiri merasa nggak nyaman, dia sendiri merasa sesak dengan hal itu, dia sendiri mungkin mau muntah, mual dan sebagainya, tapi dia juga nggak mau buang telur busuknya, ya. Nah, di buku ini ya Forgiveness Therapy itu menjelaskan bahwa terapi memaafkan itu adalah diawali dari keinginan ya, kesiapan diri untuk melepaskan, membuang segala hal buruk dalam diri kita, rasa dendam, kesal, benci, kecewa dan sebagainya. Yang mana jika hal ini terus kita simpan ya di dalam diri kita, maka itu akan menjadi dampak buruk baik secara psikis ya, bisa trauma, depresi maupun secara fisik ya, bisa munculkan penyakit-penyakit yang kronis juga. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang yang pernah menyakiti kita. Ya, terkadang banyak orang yang nggak mau memaafkan. Kenapa? Karena dia berpikir, buat apa saya maafin? Dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar kepada saya. Buat apa saya maafin? Dia sudah menyakiti hati saya, gitu ya. Saya tidak akan pernah memaafkannya. Wah, ya. Padahal memaafkan itu sendiri adalah untuk diri kita, kebaikannya, dampak baiknya, ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ya tertarik belajar lebih mendalam ya tentang bukunya, teman-teman bisa nanti cari bukunya di marketplace atau bisa mungkin dapatkan langsung dari beliau ya, Kang Asep Hairul Ghani. Nah, itu kurang lebih ya buku yang pertama tentang forgiveness terapi ya. Nah, sekarang ya buku yang kedua. Nah, buku yang kedua ini Masya Allah ini juga buku bagus banget ya. Judulnya adalah literasi emosi ya. Nah, ini adalah literasi emosi karya dari Pak Dandi dan juga Budiah ya. Beliau yang punya Biro Psikologi dan Diah ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sering ya ikut kegiatan-kegiatan webinar-webinar bertema psikologi, luka pengasuhan dan sebagainya. Nah, mungkin sudah pernah dengar atau tahu tentang buku ini ya. Nah, buku ini bercerita tentang apa atau menyampaikan tentang apa? Ya, buku ini bercerita tentang emosi, ya. Kenapa? Karena ternyata banyak di antara umat manusia ya ini bahkan di dunia gitu ya, itu tidak belajar tentang emosi. Ya, emosi itu apa, jenis-jenis emosi itu apa saja ya. Lalu bagaimana mengendalikan ya atau memanajemen emosi dan banyak hal itu kita tidak belajar dan biasanya kita hanya melihat dari orang-orang terdekat kita. Ya, kita mencontoh gitu ya sehingga tidak semua cara dalam memanage emosi itu adalah cara yang tepat atau bahkan diantaranya ada cara-cara yang buruk ya misalnya memanage emosi sedih ya, memanage emosi ketakutan ya. Di antara emosi ketakutan ada juga anxiety atau kecemasan yang berlebih. Nah, ketika kita tidak bisa memanagenya, itu kita bisa berdampak buruk juga pada kehidupan kita. Apalagi emosi marah ya. Nah, emosi marah nah ini yang paling buruk dampaknya. Kenapa? Karena emosi marah dampaknya nggak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga berdampak kepada orang lain. Nah, di buku ini kita akan mengenal ya, kita akan belajar gitu ya, belajar tentang emosi ya, apa itu emosi, apa itu rasa gitu ya. Nah, ada beberapa hal penting ya yang dipelajari ya di buku ini. Nah, kita ambil contoh misalnya kita akan mengenal ya konsep tentang tiga otak ya. Kita juga akan mengenal tentang jenis-jenis emosi ya, khususnya mungkin emosi dasar manusia ada 5 ya, ada sedih, ada senang ya, ada sedih, takut ya, jijik ya dan juga apa marah ya. Nah, dari kelima emosi ini itu dia memiliki masing-masing memiliki cara dan ekspresinya. Nah, jadi literasi emosi ini lebih banyak memberikan kepada kita pengetahuan, pengenalan tentang emosi gitu ya. Karena menurut survei dan dia Care ya 2021 yaitu 75 sampai 80% orang tua itu mengaku tidak mendapatkan literasi emosi baik di rumah maupun di sekolah di masa kecil mereka ya. Jadi untuk menambah pengetahuan kita tentang bagaimana itu emosi dan apa itu emosi dan menurut saya sih ini wajib banget juga ya kita baca khususnya bagi orang tua juga jadi bisa mengenalkan emosi kepada anak kita
Sehingga anak kita tahu ya emosi apa yang dia rasakan dan kita juga bisa melakukan validasi terhadap emosinya ya. Ini buku tentang literasi emosi ya. Nah, buku yang kedua, ya, buku yang kedua ya, saya loncat dulu ya, bukan ke sini, tapi ke sini. Ini masih dari karyanya Pak Dandi dan juga Budiah ya. Budiah dan Pak Dandi ya, masih sama ya penulisnya dengan literasi emosi ya. Judulnya adalah Masya Allah, ini Membasuh Luka Pengasuhan. Wow ya. Jadi buku Membasuh Luka Pengasuhan ini bercerita tentang bagaimana ketika seseorang memiliki luka pengasuhan ya, luka pengasuhan atau sering juga kalau saya belajar ya, itu disebut sebagai inner child yang maladaptif ya, atau kalau, secara umum dikenal sebagai inner child aja gitu ya, padahal sebenarnya inner child itu sendiri ada 2, ada yang adaptif ya, itu dia tidak merugikan diri sendiri dan juga ada yang maladaptif. Nah, yang maladaptif ini adalah inner child yang merugikan atau berdampak buruk pada diri sendiri ya. Nah, di buku ini ya, jadi buku ini hadir untuk siapa? Untuk kita nih yang udah dewasa ya, generasi milenial mungkin ya, generasi apa ya, generasi alfa, generasi, kalau alfa mah masih kecil banget ya, Gen Z dan sebagainya. Ya mungkin ya di dalam perjalanan kehidupan kita, kita mendapatkan atau memperoleh luka pengasuhan ya dari proses pengasuhan yang keliru dari orang tua kita. Dan yang pastinya juga buku Membasuh Luka Pengasuhan ini bukan berarti kita buat nyalah-nyalahin orang tua ya, bukan berarti juga buat benci sama orang tua, enggak. Tapi malah sebaliknya, dengan belajar ya membasuh luka pengasuhan, malah di antara salah satu teknik terapinya itu adalah forgiveness terapi, yaitu adalah terapi memaafkan. Jadi melalui buku ini juga kita akan belajar memaafkan orang tua, menerima dengan ikhlas dan sebagainya. Nah, karena buku ini panjang gitu ya pembahasannya, mungkin kita akan lihat sedikit ya hal-hal yang menyebabkan ya, terjadinya luka pengasuhan dalam diri seorang anak ya. Yang pertama itu adalah luka pengasuhan itu bisa terjadi atau diakibatkan oleh unwanted child ya. Apa itu unwanted child? Ketika seseorang anak lahir ke dunia dan orang tuanya itu nggak suka gitu ya. Orang tua itu merasa bahwa anak ini, anak yang nggak diinginkan lah. Bisa jadi karena mungkin orang tua berharap, untuk tidak hamil dulu, tiba-tiba kebobolan gitu kan, terus tiba-tiba hamil ya. Atau anak-anak yang ya mohon maaf ya, terlahir dari proses orang tuanya yang mungkin pacaran ya, lalu saat pacaran main-main gitu ya, sampai akhirnya, hamil gitu ya. Sehingga akhirnya terpaksa nikah. Nah, ketika anaknya lahir kan ada bahkan sebelum anak lahir ya, ketika anak itu pun masih di dalam kandungan, dalam diri orang tua itu ada kayak penolakan ya, "Saya nggak ingin nih punya anak ini," gitu kan. Cuma kalau saya gugurkan kan ini berdosa lah, sakit lah dan sebagainya. Cuman akhirnya memaksakan untuk, membiarkan anak itu lahir ke dunia, tetapi ya tidak berusaha untuk menerimanya dengan ikhlas. Jadi saat anak itu lahir ke dunia ada perasaan penolakan, nggak suka. Nah, itu biasanya akan terlihat dari sikap orang tua terhadap anak. Misalnya anaknya melakukan sedikit kesalahan langsung diomelin, dimarahin gitu ya. Pokoknya nggak suka aja tuh dia sama anaknya tersebut gitu kan. Anggaplah dia punya anak 5 ya, yang satunya nih unwanted child gitu kan. Yang empatnya nih disayang gitu ya, normal biasa. Tapi ke yang satu ini kok agak berlebih gitu ya kesalnya. Nah, itu unwanted child ya. Yang kedua adalah bullying. Nah, bullying yang berawal dari rumah ya. Bullying yang berawal dari rumah itu contohnya orang tua sendiri yang membuli anaknya. Ya, membuli secara fisik mungkin memukul, membuli secara lisan mungkin dengan meledek ya. Mungkin dia ngeledekin anaknya dari warna kulit, dari bentuk fisik dan sebagainya ya, sehingga si anak itu mengalami luka dalam dirinya ya. Lalu juga, sibling rivalry ya, sibling rivalry itu persaingan, ya persaingan antar saudara. Misalnya ada anak yang sangat disayang, ada yang tidak ya. Misalnya nih anak nomor 2 nih sangat disayang nih sama orang tua. Jadi ketika anak nomor 2 melakukan kebaikan, wah dipuji. Tapi kalau anak pertama melakukan kebaikan biasa aja. Anak kedua melakukan kesalahan, ya, yang disalahin anak pertama. Ya, anak pertama melakukan kesalahan, wah hukumannya lebih berat gitu kan. Sehingga di dalam diri anak itu muncul perasaan, ini kayaknya nih
orang tua saya ini lebih sayang sama adik saya nih dibanding saya. Nah, itu sibling rivalry ya. Nah, yang keempat ya, buah helikopter parenting ya atau pengasuhan helikopter parenting ya. Itu pengasuhan yang ngikutin terus ya kondisi anaknya gitu kan. Jadi dia mungkin mastiin gitu kan bahwa anaknya harus selamat, harus aman dan sebagainya. Tapi tentunya si anak ketika usianya bertambah dewasa tentu dia nggak nyaman ya. Misalnya dia udah kuliah ya, tapi orang tua masih terlalu apa namanya, terlalu protektif lah gitu ya, pengen tahu aja gitu ya tentang anaknya. Sehingga anak pun merasa nggak nyaman dan ini juga bisa ternyata menyebabkan luka pengasuhan juga ya. Nah, yang kelima itu adalah parent way ya. Nah, parent way ini adalah anak yang didikte sama orang tuanya dari kecil ya. Kamu mau makan apa, kamu mau pakai baju yang mana, kamu mau sekolah di mana ya. Nah, kalau masih kecil sih masih wajar ya, masih normal lah. Tetapi apabila ini terus berlanjut ya, bahkan ketika dia udah kuliah, dia bahkan udah nikah, tapi masih didikte terus ya. Nah, ini juga bisa berdampak luka pengasuhan. Nah, yang keenam itu broken home ya. Orang tua yang rumah tangganya berpisah sehingga si anak itu memiliki rasa kehilangan sosok ayah atau mungkin kehilangan sosok ibu. Jadi dia berada di keluarga yang tidak utuh ya. Sehingga pada akhirnya mungkin ya pribadinya jadi runtuh ya. Nah, anak terlantar dari rumah mewah ini yang ketujuh ya. Jadi orang tuanya mungkin kaya ya, tajir, tapi sibuk ya, nggak punya waktu nih sama anak. Si anak ini semua kebutuhannya itu dipenuhi, tapi kasih sayangnya kurang ya. Nah, itu mungkin ya sedikit ya gambaran dari buku ini. Ini bab satu tuh yang saya ceritain ya. Ini buku ini sering saya baca, jadi saya lumayan paham ya isinya ya. Jadi itu bab satu. Nah, bab 2 baru nanti lebih ke definisi ya, bab tiganya nanti ada asesmen ya, Masya Allah ya, nanti teman-teman bisa ngecek lah ya. Lalu juga bab 4 itu tentang dampak, ini kalau kita bahas bisa panjang juga. Nah, bab 5 itu yang ingin membasuh luka pengasuhan seperti apa, ada challenge-nya juga ya, 40 hari sehat mental gitulah challenge ya. Jadi ini menarik banget sih menurut saya ya, bagi anak ya, meskipun mungkin usia udah 20-an, 30-an, 40-an ya, menurut saya, penting ya buat baca buku ini. Karena bisa jadi, kondisi mungkin ya kondisi hari ini emosionalnya nggak stabil, mengasuh anak juga kurang baik gitu ya, ke anak kok tiba-tiba mudah marah ya, mudah ngambekan ya ke pasangan gitu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi itu salah satu indikator atau tanda ada hal yang belum selesai di masa lalu. Nah, jadi menurut saya buku ini rekomen juga ya, sangat rekomen lah ya, membasuh luka pengasuhan ya. Nah, selanjutnya kalau ini sebenarnya pasangannya ini ya, ini membayar utang pengasuhan ya. Jadi kalau ini dari sisi si anak yang membasuh, kalau ini dari sisi orang tua ya. Nah, membayar utang. Jadi orang tua nih ya, misalnya nih, Anda hari ini usianya udah 40 ya, mungkin udah 50 tahun gitu kan. Dan ternyata ya, ternyata dalam proses pengasuhan Anda karena keterbatasan ilmu, keterbatasan pengetahuan sehingga menyebabkan anak terluka pengasuhannya, ya. Apalagi kalau anaknya udah remaja, ya, anaknya udah dewasa juga gitu ya. Atau mungkin bagi calon orang tua juga menurut saya juga oke banget agar ya Anda tidak melakukan kekeliruan ya, dalam proses pengasuhan ya. Jadi buku membayar utang pengasuhan ini, berbicara dari sisi orang tua. Jadi kalau ini dari sisi anak ya yang berjuang untuk pulih ya. Nah, kalau ini dari orang tua yang berjuang untuk membantu atau memulihkan anaknya karena kekeliruan pengasuhannya di masa lalu gitu ya. Nah, ini selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ini masih dari Pak Dandi ya. Jadi Pak Dandi sama Bu Dia ini Masya Allah ya produktif banget ya. Jadi beliau punya beberapa buku-buku bertema kesehatan mental ya. Nah, ini anger management deh. Ini bagi teman-teman yang mungkin ya marahnya itu luar biasa ya. Karena marah itu adalah salah satu emosi dasar manusia ya. Jadi ketika kita marah ya, itu hal yang normal, hal yang wajar. Nah, menjadi tidak wajar apabila
cara marah kita itu merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain, ya. Nah, di buku Anger Management ini nanti teman-teman kalau baca ini akan belajar ya bahwa marahnya nggak salah ya, akan tetapi cara kita mengekspresikan diri atau respon spontan yang muncul saat kita marah itu yang bisa keliru. Karena setidaknya ketika ya seseorang merasakan emosi marah itu ekspresinya bisa beberapa ya. Yang pertama, ada orang yang ketika marah itu dia ekspresinya itu agresif. Agresif itu lebih kayak menyerang ya. Misalnya agresif ke orang lain melalui lisan ya, verbal. Jadi dia maki-maki ya, membentak, kata-kata kasar, intonasi suara yang meninggi ya, menghardik gitu ya. Agresif juga bisa dalam bentuk fisik ya. Jadi kalau dalam kehidupan berumah tangga ini KDRT nih. Jadi dia pukul pasangannya, dia cekek mungkin gitu ya. Dia tampar ya, dia tendang dan sebagainya ya. Ke anak juga bisa ya. Mukulin anak, jubitin anak dan seterusnya ya. Selanjutnya juga agresif bisa juga ke barang-barang ya. Jadi diambil barang dihancurin ya, gelas ya, piring ya, pecah semua gitu ya. Nah, jadi bagi yang ngerasa kayak begitu tuh di rumah tangganya tuh ganti semua perabotannya pakai plastik ya. Lalu agresif juga bisa ke diri sendiri ya. Jadi ketika marah dia malah nyakitin diri sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa, bahwa marahnya selama ini agresif gitu ya, itu bisa jadi itu memang perlu dikelola atau anger manajemennya, perlu belajar ya ilmunya ya. Yang kedua adalah pasif ya. Pasif itu lebih ke diam atau, istilah kerennya itu silent treatment ya. Jadi ketika dia marah sama seseorang, dia kecewa, kesal sama seseorang, dia memilih untuk diam. Ya, jadi nggak mau ngomong sama orang ya, diamnya lama lagi ya, 7 hari ya, 2 minggu ya, sebulan ya, bahkan mungkin dalam beberapa konteks ya, ada yang seumur hidup nggak mau ngomong-ngomong lagi ya, itu juga nggak baik juga ya. Nah kalau, dalam konteks pernikahan misalnya, orang yang pasif itu cenderung juga memendam ya, jadi ada yang memang dia diamkan orangnya ya, jadi pasifnya itu, diketahui oleh orang lain, tapi ada juga pasif itu yang memang dia terlihat baik-baik saja dan ini juga nggak baik teman-teman, ya. Misalnya nih, sebenarnya dia udah kesel nih ya, kesal sama pasangan, tapi dia diam aja. Ya, di lisannya tetap bersikap baik, tapi dalam hatinya udah menggerutu, udah ngedumel ya. Ini juga nggak bagus ya, karena dampaknya itu merusak di dalam ya. Ada juga yang pasif agresif ya. Diam dulu dia tiba-tiba meledaknya duar gitu ya. Meledaknya parah gitu ya. Misalnya nih bulan Januari 2025 bermasalah ya. Dia diam dulu nih, diam, 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 diam. Pas bulan Maretnya baru meledak. Nah, semua kesalahan yang di bulan apa, Januari, Februari itu muncul semua. Nah, yang bagusnya kayak gimana? Yang bagusnya namanya asertif. Ya, asertif itu adalah ketika dia punya emosi marah, muncul rasa marah itu dia bisa memanage ya, sehingga marah itu tidak keluar ya, tidak membakar keluar dan juga tidak membakar ke dalam. Ya, kalau pasif tadi kan dia ke dalam tuh merusaknya. Ya, kalau yang agresif tuh keluar, tapi dia bisa memanage ya. Nah, di sini diajarin tuh ya, di anger management ini gimana sih cara memanagenya tuh diajarin ya. Nah, jadi untuk parts pertama ini teman-teman kita bahas segitu dulu ya. Jadi dari 20 buku kesehatan mental yang insya Allah nanti akan kita bahas, kita baru bahas berapa nih ya? Kita baru bahas 5 ya, ada anger management ya, ada membayar hutang pengasuhan ya, ada membasuh luka pengasuhan ya, ada literasi emosi dan ada forgiveness therapy ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa bahwa konten ini bermanfaat ya dan mau dilanjutkan untuk part-part selanjutnya karena ini masih banyak loh bukunya ya, Masya Allah ya. Duh ya, ada filosofi teras ya. Ini ada juga bukunya Victor E. Frank ya, ada buku Merawat Luka Batin, ada Rumi, wah banyaklah macam-macam ya. Nah, bagi teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat ya, silakan di-share, silakan subscribe ya dan juga komentar ya, tulis di kolom komen lanjut ya. Nah, karena kalau banyak yang nonton saya juga jadi semangat nih ya buat merekomendasikan dan mereview secara singkat buku-buku yang memang perlu dan penting banget buat kita baca ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk share videonya, sebarkan kebaikannya. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.